Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Sahabat keluarga Sakinah channel yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Ta'ala atas limpah nikmat dan karunia yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Allah Ta'ala masih berikan kita kesehatan, Allah Ta'ala masih berikan kita iman, Allah Ta'ala masih berikan kita Islam, Allah Ta'ala masih berikan kita kehidupan. Dengan kehidupan ini berarti Allah Ta'ala masih berikan kesempatan kepada kita untuk bertobat dari kesalahan dan dosa yang telah kita lakukan. Kemudian yang kedua, kehidupan ini kita gunakan untuk memperberat timbangan kebaikan nanti di akhir kelak, ya, di yaumil akhir, di hari kiamat kelak, dengan selalu beramal soleh. Sahabat keluarga Sakinah channel yang berbahagia, sebelum kita membacakan hadis yang ada dalam kitab Riyadhus Shalihin ini beserta syarah dan penjelasannya, akan kami sampaikan dulu biografi dari pengarang kitab Riyadhus Shalihin ini, yakni Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Yang pertama terkait dengan nama lengkap. Beliau lengkap Yahya bin Syaraf bin Muri bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jum'ah bin Hizam. Kemudian yang kedua, gelar dan panggilan. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dikenal dengan kunyah atau panggilan Abu Zakaria, walaupun beliau tidak mempunyai anak yang bernama Zakaria, sebab Imam ahli hadis ini tidak sempat menikah. Beliau termasuk ulama yang bujang hingga akhir hayatnya. Imam Nawawi mendapat gelar Muhyiddin, yaitu orang yang menghidupkan agama. Namun beliau tidak menyukai sebutan kehormatan itu, sebagaimana pernah dikemukakan oleh beliau, "Aku tidak mengizinkan orang lain memberiku gelar Muhyiddin." Kemudian yang ketiga, nisbat. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala bernasab Al-Hizami. Nasab tersebut disandarkan kepada kakek tertuanya yang bernama Hizam. Sebagian nenek moyangnya menyatakan panggilan itu dinisbatkan atau disandarkan kepada orang tua salah seorang sahabat Nabi SAW, yaitu Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu. Namun Imam Nawawi rahimahullah ta'ala berkomentar nisbatan itu tidak benar atau keliru. Yahya bin Syaraf dijuluki An-Nawawi karena beliau dilahirkan di Nawa. Kemudian beliau dijuluki Asy-Syafi'i karena beliau menganut mazhab Syafi'i, serta dijuluki Ad-Dimsyaqi karena beliau tinggal di Damaskus. Kemudian yang keempat, kelahiran. Beliau lahir pada pertengahan bulan Muharram. Namun ada juga yang menyatakan bahwa beliau dilahirkan pada 10 hari pertama dari bulan Muharram, tepatnya tahun 631 Hijriah di daerah Nawa, sebuah daerah di dataran Hauran yang termasuk di wilayah Damaskus. Kemudian yang kelima, tumbuh kembang dan proses belajar beliau. Imam Nawawi diasuh serta dididik atau dibina oleh ayahnya dengan gigih. Ini terbukti dari sikap sang ayah yang menyuruh beliau menuntut ilmu sejak kecil, sehingga beliau bisa mengkhatamkan Al-Quran ketika mendekati usia balik. Setelah melihat lingkungan di Nawa yang tidak kondusif lagi untuk belajar, maka beliau dibawa oleh sang ayah ke Damaskus pada tahun 649 Hijriah. Saat itu usianya hampir 19 tahun. Sampai akhirnya Imam Nawawi pun tinggal di sebuah lembaga pendidikan yang bernama Rawahiyah. Di sanalah beliau memulai kembali perjalanannya yang sempat terhenti dalam menuntut ilmu. Sahabat sekalian, Imam Nawawi tidak pernah berhenti dalam menuntut ilmu. Beliau rajin dan memberikan seluruh waktunya untuk mendalami suatu ilmu, sehingga ilmu itu pun memberikan sebagian berkahnya. Alhasil ia sudah menghafal kitab An-Tanbih
fi Furu'isi Syafi'iyah karya Abu Ishaq Asy-Syirazi dalam waktu kurang lebih 4,5 bulan, dan juga beliau menghafal seperempat dari kitab Al-Muhazzab fil Furu' pada tahun yang sama. Setiap hari Imam Nawawi rahimahullah ta'ala membaca 12 pelajaran bab ilmu dalam bentuk syarah dan komentar, yaitu 2 pelajaran dalam kitab Al-Wasit, 1 pelajaran dalam kitab Al-Muhazzab, 1 pelajaran dalam kitab Al-Jami' Baina Sahihain, 1 pelajaran dalam kitab Sahih Muslim, 1 pelajaran dalam kitab Al-Lumah karya Ibnu Jini, 1 pelajaran dalam kitab Islahul Mantiq, 1 pelajaran dalam kitab At-Tasrif, 1 pelajaran dalam kitab Usul Fiqh, 1 pelajaran dalam kitab Asma'ur Rijal, dan 1 pelajaran yang lainnya dalam kitab Usuluddin. Masya Allah, sangat luar biasa Imam Nawawi. Beliau begitu rajin, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, sampai setiap hari beliau membaca 12 pelajaran. Kemudian beliau pun selalu mengomentari segala bahasan yang berkenaan dengan pelajaran-pelajaran tersebut, baik berupa penjelasan bahasa yang sulit dimengerti, penjabaran ungkapan yang tidak jelas, memberikan harokat pada lafaz-lafaz Arab, maupun dalam menguraikan kata-kata yang masih dianggap asing. Allah Ta'ala memberikan berkah kepada Imam Nawawi dalam pemanfaatan waktunya, sehingga beliau pun mampu menyusun apa-apa yang disimpulkannya yang menjadi karya tulis ilmiah, dan menjadikan karya itu Masya Allah sampai sekarang dikaji oleh banyak kaum muslimin dan dimanfaatkan oleh banyak kaum muslimin sebagai sumber ilmu. Kemudian guru-guru beliau, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mempunyai banyak guru ya, dalam bidang fikih dan usul fikih. Guru beliau adalah Ishaq bin Ahmad bin Utsman Al-Maghribi atau Al-Maqdisi, kemudian ada Abdurrahman bin Nuh bin Muhammad Al-Maqdisi, ada Salar bin Al-Hasan Al-Irbali, ada Umar bin Bandar bin Umar At-Taflisi Asy-Syafi'i, ada juga Abdurrahman bin Ibrahim bin Dia Al-Fazari atau yang lebih dikenal dengan sebutan Al-Farqah. Kemudian dalam bidang hadis, beliau belajar dari Abdurrahman bin Salim bin Yahya Al-Anbari, Abdul Aziz bin Muhammad bin Abdul Muhsin Al-Ansari, Khalid bin Yusuf An-Nablusi, Ibrahim bin Isa Al-Muradi, Ismail bin Abi Ishaq At-Tanuhi, dan Abdurrahman bin Umar Al-Maqdisi. Kemudian dalam bidang nahwu dan lughah, beliau belajar dari Syekh Ahmad bin Salim Al-Misri. Selain itu juga beliau belajar dari Al-Is Al-Maliki rahimahullahu ta'ala. Kemudian murid beliau sangat banyak yang menjadi ulama-ulama besar. Di antaranya adalah Sulaiman bin Hilal Al-Ja'fari, Ahmad ibnu Farrah Al-Isbili, Muhammad bin Ibrahim bin Sya'adullah bin Jamaah. Kemudian ada Alauddin Ali bin Ibrahim atau dikenal dengan kunyah Ibnul Attar, yang selalu menemaninya sampai-sampai beliau digelari Mukhtasar An-Nawawi, yakni An-Nawawi Junior. Kemudian ada Syamsuddin bin An-Naqib, juga Syamsuddin bin Ja'wan, dan masih banyak lagi murid-murid beliau yang menjadi ulama besar. Kemudian akhlak dan sifat beliau. Para ulama yang menulis biografi beliau sepakat bahwa beliau adalah ulama teladan dalam ketaatan, figur dalam menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar, serta dan sifat beliau yang ini atau wajib kita tiru gitu. Kemudian karya tulis beliau banyak sekali, ya, karya-karya pembahasannya dipahami dan penyampaiannya diwarnai kata-kata yang indah.
Setiap kali membahas suatu masalah, Imam Nawawi tidak membiarkan kata yang penggunaannya menyimpang atau yang baru dikenal atau asing, sehingga mempersulit membaca. Kemudian eh, beliau selalu menjelaskan ya dalam tulisan-tulisan beliau sehingga pembaca itu jadi jelas ketika membaca, ya, karena tidak ada yang tidak dipahami. Dalam disiplin ilmu hadis, Imam Nawawi menulis banyak kitab, diantaranya adalah Syarah Sahih Muslim, Al-Azkar, Al-Arba'in An-Nawawiyah, kemudian juga Syarah Sunan Abi Dawud, Syarah Sahih Bukhari, kemudian juga yang kitab yang ada di hadapan kita ada Riyadhus Shalihin, ya. Ini kitab-kitab beliau dalam ilmu hadis. Kemudian beliau juga dalam ilmu fikih menulis kitab yang adalah Rawdatul Talibin wa Umdatul Muftin dan Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab. Ini karya tulis beliau sangat banyak, Masya Allah. Semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi beliau, yang pahalanya tidak terputus untuk beliau dan bermanfaat bagi kita semuanya. Kemudian wafatnya beliau setelah bermukim di Damaskus selama kurang lebih 28 tahun, Imam Nawawi bertolak menuju ke Baitul Maqdis. Namun tidak lama kemudian ia kembali lagi ke kampung halamannya di Nawa. Di kediaman orang tuanya itulah beliau menderita sakit sehingga akhirnya wafat pada tanggal 24 Rajab tahun 676 Hijriah dan dimakamkan di sana. Mudah-mudahan pahala terbaik selalu dilimpahkan oleh Allah Ta'ala kepada imam kaum muslimin ini atas ilmu-ilmu syariat yang disampaikannya dan atas orang-orang yang mengamalkan ilmu-ilmu itu. Karena hadis Nabi, man dalla ala khair kafa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan, maka pahalanya seperti orang yang berbuat kebaikan itu. Dan semoga beliau ditempatkan di surga Firdaus oleh Allah Ta'ala. Demikian jemaah sekalian, biografi Imam An-Nawawi. Harapannya dengan membacakan biografi ini memotivasi baik kita untuk selalu semangat menuntut ilmu, kemudian kita meneladani ulama kita tahu mengenal ulama-ulama dalam Islam, ya, sehingga kita dengan tahu itu kemudian bisa mengambil manfaat yang besar dari ulama tersebut. Dan ini bisa kita sampaikan, kita ceritakan ke anak cucu kita. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.